Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Anisha Kusniadi. Apa kabar kalian untuk hari ini? Semoga tetap sehat ya. Pada pertemuan kita hari ini, kita masih berada pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Pada subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi pada pembelajaran keempat. Dengan muatan IPS KD 3.4 dan 4.4, muatan Bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Mari kita belajar untuk hari ini. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI ini memiliki beberapa tugas utama, yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Lalu, peristiwa apa saja yang mengiringi proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Mari kita membahas satu persatu. Proses yang pertama adalah pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada sidang PPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, menghasilkan beberapa keputusan, yaitu sebagai berikut. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi RI, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang yang kedua. Pada sidang yang kedua, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, menghasilkan keputusan antara lain sebagai berikut. Membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, dan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yang terdiri atas Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo atau Kalimantan. Untuk proses yang kedua adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional. Komite Nasional dibentuk di seluruh wilayah Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Proses yang ketiga adalah pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Selain pembentukan Komite Nasional pada tanggal 22 Agustus 1945, dalam sidang PPKI yang ketiga juga diputuskan tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ini ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP, yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat dan merawat korban perang. Perkembangan situasi negara semakin membahayakan, hingga akhirnya pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Urip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan.
Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Hingga sekarang, TKR ini telah berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia. Proses yang keempat adalah pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 18 sebelum amandemen. Pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Sesuai dengan keputusan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah, tugas gubernur juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah ini, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita untuk hari ini. Berikut adalah tugas kalian untuk hari ini. Selamat mengerjakan dan jangan lupa pahami terlebih dahulu materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ingat, tetap sehat, aman, dan semangat belajar di rumah. Sampai jumpa lagi pada pertemuan kita esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.